Baik, silakan Pak Jelo. Baik, Yang, terima kasih. Saya langsung share saja aplikasinya. Terlihat ya? Kita akan bahas indeks dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ingat ya, waktu turunnya cukup jauh ya, selama 2 minggu, yang membuat untung 3 bulan hilang semua dalam 2 minggu. Ini karena memang ada signal aksi jual besar ya, khususnya tanggal 14 tanggal 14 Januari ya. Ini besar sekali, maka dia turun. Lalu dia berhenti di sini nih. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Coba kita unzoom ya. Rupanya ada kekuatan demand di sini nih. Jadi di sini ada pembelian cukup besar. Ini terjadi tanggal 30 November. Jadi high dan low IHSG pada waktu itu menjadi area namanya area demand power, di mana area ini akan menahan penurunan ya, penurunan dari market, dan ternyata benar begitu masuk ke area demand power dia langsung rebound. Nah, sekarang kita ingin lihat kita lebih dekat pada tanggal di sini tanggal berapa nih? Tanggal 1 Februari confirm ada aksi jual besar ya. Lalu ada tambah lagi, tapi ada tanda exit di sini, berarti sorry, ini tadi saya ngomong jual ya. Ini aksi beli besar. Aksi beli besar 2 ya. Lalu dia naik, dan kenapa dia berhenti sehingga keluar exit? Karena sebetulnya dia memasuki area ini agak memasuki area selling pressure yang berasal dari tanggal berapa nih? Ada aksi jual di tanggal, ada tekanan jual di tanggal 20 Januari ya, maka dia memang berhenti dulu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, nanti di atasnya lagi ada selling pressure lagi yang sebesar ini. Nah, kita berharap masih akan berlanjut. Kenapa? Karena demand power yang ini yang besar ya. Jadi demand power ini ditambah dengan demand power yang terakhir ini masih lebih besar daripada semua selling pressure yang ada. Sehingga wajar saja kalau dia koreksi, nanti akan kita bisa harapkan dia lanjut naik lagi pada waktu kena demand power di sini ya. Oke, jadi secara keseluruhan memang indeks masih bagus secara jangka menengah, hanya saja wajar kalau ada koreksi ya. Swing down swing untuk menemukan swing low, lalu balik lagi ke atas, lalu nanti ada swing high, dia akan koreksi lagi dan seterusnya. Oke, itu untuk market kita saat ini akan tertahan di sekitar level 6278 atau 6353 ya. Nanti dia kalau ternyata berhasil menembus itu, dia harus menembus dulu 6465, baru indeks akan betul-betul full bullish untuk melanjutkan rally uptrendnya. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Pak Sugeng nih mengenai mewarnai volume dan level candle. Area demand power dan selling pressure ini, sebelum untuk petunjuk lebih jelas bahwa kita bisa tahu di mana ada selling pressure, berapa besar selling pressure itu, dan di levelnya di mana aja ya, supaya mempermudah saja sih, bukan untuk signal beli jual. Nanti dari itu baru kita membuat strateginya. Ini baru versi beta Pak Sugeng. Jadi nanti kedepannya akan bisa juga semua user Amta mendapatkan informasi area demand power, area selling pressure ya. Tapi jangan sampai rancu dengan MMA di atas ya. Tetap kita fokus pertama MMA di atas sebagai petunjuk utama kalau kita mau beli atau jual. Ini hanya keterangan aja, lokasi di mana aksi belinya dan berapa besar aksi belinya, lalu lokasi di mana aksi jualnya dan berapa besar aksi jualnya, lalu area resistance atau selling pressure-nya dan area demand power-nya sebagai support, itu juga diberikan petunjuk lebih jelas lagi.
Nah, secara logika memang pada waktu kena area support kita beli ya, tapi selalu kita pastikan nanti dengan MMR-nya. Kalau seperti di sini secara daily, ini belum confirm rebound-nya tuh. Kita harus cari konfirmasi dari MMR-nya, misalnya ya, misalnya dengan cara merubah menjadi intraday ini. Coba kita lihat intraday. Waktu dia koreksi mana tuh? Nah, kira-kira di sekitar sini nih koreksi ini nih. Ya. Nah, baru waktu dia mulai balik ke atas, nah ini kita lihat nih ada dua demand power yang besar. Nah, berarti reboundnya akan cukup bagus untuk ada pulang nanti menembus ke atas ya. Jadi kita bermain-main di daily, intraday untuk saling konfirmasi satu sama lain. Nanti kita akan mendapatkan petunjuk lebih jelas dan pasti dan dengan cara cepat. Ini arah lagi mau ke atas terus atau berhenti dulu, mau ke bawah terus atau berhenti dulu ya. Ini sekedar alat bantu aja supaya kita bisa lebih cepat lagi menemukan support resisten. Tetapi tetap untuk konfirmasinya kita lihat indikator big player-nya yaitu di atas MMR-nya. Oke, kita akan bahas bukan explorer buy karena saya tadi lihat cuma satu ya, agro. Kita akan bahas short big player. Nah, sambil saya bahas ini boleh teman-teman Bapak Ibu memasukkan saham-saham apa saja yang ingin kita ulas untuk sore hari ini ya. Oke, kita mulai untuk short big player. Tadi saya sudah lakukan explore. Kemudian saya mau short based on Pak Bima langsung banyak tuh sahamnya. Saya sudah short on by trading ini yang paling besar. Dan agro memang yang paling besar nih. Ini kalau bagus ini bakal bikin CHC ini karena trading ini besar sekali. Kita lihat agro ya. Agro dari chart daily saja kita sudah lihat ada demand power ya. Dan besar demand powernya. Area supportnya dia sudah mendorong harga ke atas. Tapi ada selling pressure. Ini resistennya ya. Tapi kita lihat selling pressure itu nggak sebesar demand power. Untuk chart dari kira-kira tanggal 8 sampai 19 ya. Nah, kita perlu konfirmasi dengan cara melakukan unzoom. Kita lihat dengan the big picture-nya. Big picture. Nah, saya lupa kasih tahu tadi. Kalau kita mau mengandalkan area demand power dan selling pressure seperti ini, kita harus selalu lihat bigger picture-nya supaya kita tahu apakah benar ini selling pressure-nya kecil sehingga demand power-nya itu paling gede? Belum tentu ya kalau kita lihat bigger picture-nya. Coba kita unzoom. Untuk agro ternyata benar masih jauh lebih besar demand power ya. Ada demand power di bawah gede banget. Kemudian kenapa sampai dia koreksi cukup dalam? Karena memang muncul selling pressure ya yang cukup besar, tapi masih kalah jauh sama demand power ini ya. Sehingga wajar kalau dia rebound, tapi memang reboundnya nggak pas di area support ini, nggak jauh, tidak sampai di sini big player langsung membuat upaya untuk untuk harganya bisa rebound dan melanjutkan uptrendnya. Dan ketemu di sini ada demand power cukup besar, lebih besar daripada ini ya, lebih besar daripada ini. Tapi kita bisa saja melihat bahwa di area sini sebetulnya sudah mulai ada demand power dengan cara kita melihat intraday-nya. Ini kan ada volume gede nih ya, ada volume gede. Coba kita geser ya. Kita geser, seandainya belum ada itu. Nah, ini dia, ada demand power ketemu, lalu ada demand power juga ya. Dan mengapa tidak bisa muncul banyak volume yang berwarna untuk menunjukkan demand power dan selling pressure? Untuk menunjukkan area selling pressure dan area demand power, karena di set hanya ada dua volume terbesar aja yang kita gunakan. Jadi lebih dari itu kita tidak gunakan. Sehingga nanti akan ketemu dua volume gede demand power atau dua volume gede demand power dan selling pressure. Nah, yang nanti kita bisa bandingkan atau bahkan mungkin dua selling pressure yaitu dua volume gede. Yang lain setelah itu tidak ada dicariin areanya. Ini hanya untuk mempermudah ada aja. Jadi di sini memang sudah ketemu dua volume terbesar ya di layar ini. Dan yang kalau kita unzoom nanti bisa berubah karena akan dicari volume gede lainnya yang dua terbesar. Tujuannya adalah untuk membandingkan kalau toh ada selling pressure, dibandingkan lagi nanti dengan demand power sehingga bisa kita bisa lebih mudah lihat ini lanjut naik atau lanjut turun tergantung besaran yang mana ya, selling pressure atau demand power. Nah, ini saya sudah coba beberapa hari versi beta ini dan kelihatannya cukup bermanfaat untuk mengetahui secara cepat ya arah harga itu.
Oke, jadi untuk agro ini jelas demand power lebih gede ya daripada selling pressure. Jadi kita berharap ini akan berlanjut ke atas dan memang dia hot big player ya. Jadi silahkan yang mau ikutan langsung boleh. Lalu kalau kita lihat bigger picture-nya tetap demand power tetap lebih besar nih. Nah mungkin kita ingin lihat dengan lebih sempit lagi. Kita lihat di intraday apakah benar ini bagus dan akan lanjut naik, dan ternyata benar ya. Ini dia demand powernya di bawah. Coba kita bikin lebih kecil lagi 1 menit. 1 menit ada selling pressure tapi sebesar ini ya. Ini area resistannya, tapi ada demand power yang lebih besar di sini. Coba kita dikitin lagi, zoom dikit. Nah ini ada demand power lebih besar nih daripada selling pressure-nya, sehingga kita bisa yakin harga walaupun koreksi dikit masih akan rebound dan melanjutkan uptrend ya dengan demand power yang sebesar ini. Yaitu beberapa contoh penggunaan untuk melihat area demand power dan selling pressure yang mempermudah kita untuk menyimpulkan harga akan lanjut naik atau lanjut turun atau rebound atau tidak ya. Oke, berikutnya selain agro yang hot bandar oke banget bisa bikin CHC, ada SSIA. SSIA memang terlihat ada demand power jelas ya. Dan ini hot bandar secara konsisten dia tambah barang atau buy and hold. Tapi coba kita lihat bigger picture-nya. Dan ternyata memang ada demand power lagi. Nah kita mungkin ingin lihat nih, dia turun pasti ada selling pressure dong. Kita harus geser supaya volume gede yang merupakan demand power hilang dari layar, agar dia bisa menemukan selling pressure-nya. Nah ini dia selling pressure-nya. Ini dia, kecil ya. Jadi memang dia turun cukup jauh, tapi selling pressure kecil, sehingga kita bisa yakin kalau dia kena area demand power, dia akan rebound ke atas. Coba kita cek. Nah ini ada demand power, memang dia nggak nunggu sampai di area demand power, dia langsung rebound ke atas ya. Dan setelah itu muncul demand power yang baru. Jadi secara umum ini bagus, walaupun ada koreksi itu pasti karena ada selling pressure yang 2 kali di sini ya. Tapi bagusnya selling pressure-nya nggak gede tadi kita lihat. Oke, itu untuk SSIA ya, masih oke dengan trading range 18%, cukup mantap. Oke, berikutnya baca. Wah ini baca juga keren sih. Nah di sini kan kita lihat hot bandar, lalu ada demand power nih cukup besar. Kalau toh ada selling pressure, dari kasat mata pun nggak perlu warna, kita sudah bisa lihat ya waktu dia berhenti naik dan turun ini kecil nih volume untuk jualnya. Tapi kita mungkin ingin lihat konfirmasi di intraday-nya ya. Apakah benar? Ya benar, di sini ada kecil ya. Ini demand power gede, selling pressure kecil. Lalu kita unzoom ada selling pressure di sini, tapi kalau kita unzoom lagi ada selling pressure di situ. Nah, coba kita unzoom sampai ada demand power yang nggak ada bandingannya dengan selling pressure tadi, walaupun ada 3, tapi itu kecil sekali dibandingkan demand power yang ada ya. Jadi rupanya di sini big player sudah beli banyak nih, makanya harga terbang dengan mudah, walaupun ada selling pressure hanya sejenak aja dia menghentikan itu ya. Nah kalau kita lihat yang 1 menit, biasanya 1 menit memang bisa cenderung lebih akurat asalkan memang harganya bisa dengan mudah mencerminkan itu ya. Nah ini dia selling pressure di atas. Nah cuman kalau untuk 1 menit mundur ke belakang agak terlalu jauh ya, agak sulit. Jadi mungkin kita bisa gunakan yang tadi aja, yang 5 atau 15 menit ya. Nah ini gede kan, tapi ada demand power yang lebih gede lagi di sini, yang nanti akan menahan penurunan untuk tarik harga kembali ke atas ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk baca oke. Kemudian untuk berikutnya BNBA ini juga mantap ya. Ini kita nggak tahu nih, ini selling pressure atau demand power yang gede terakhir, yang sebelumnya sudah jelas demand power ya, warna biru. Nah kita bisa konfirmasi lewat intraday. Nah kalau kita lewat intraday, di bawah ada volume biru, lalu harga sekarang ada di atas, berarti volume biru ini dan areanya ini mendorong harga ke atas, berarti masih akan berlanjut ya. Masih akan berlanjut. Ya, yang di apa sudah dilepas ya tahanan rumahnya. Tahanan, oh saya nggak ngikutin tuh. Ya di kan di suspend. Oh di suspend, coba ntar saya lihat. Saya baru perhatiin aja gara-gara ini yang coba lihat suspendnya itu kapan ya. Udah lama banget ya, yang kayaknya nggak ada tuh, nggak ada suspend. Nggak ada ya.
Ada nggak? Ada ya, atau mungkin suspendnya nggak masuk ke data karena nggak ada transaksi karena nol. Mungkin kita bisa lihat dari tanggal yang bolong nih sebentar. Suspend 1 hari kalau nggak salah. Oh, 1 hari. Oh, tanggal 17 ya? Oh, enggak nih, tanggal 17 ada. Oh ya, tanggal 18 nggak ada tuh, berarti tanggal 18 suspendnya. Iya, saya HK hajar kanan nggak dapat, suspend nanti. Hmm, iya iya iya. Oke, jadi untuk BNMA gimana nih volume gede terakhir? Tadi saya udah bahas belum ya? Lanjut atau enggak nih? Kita lihat yang 15. Oh ya, lanjut ya, karena harga di atas area demand power-nya, jadi masih akan lanjut nih. Silahkan. Ini trading range kecil, jangan diperhatikan kenapa? Karena dia baru bergerak kencang ya. Baru bergerak kencang di mana sebelumnya memang kecil nih pergerakannya. Kan menghitung rata-ratanya sebulan. Jadi ya yang kecil itu memakan yang gede itu. Kita lihat aja di chart per 5 menit. Chart per 5 menit 11%. Jadi istilahnya dalam setiap 5 menit trading ini 11%. Berarti kan memang luar biasa besar pergerakannya. Jadi tetap bagus untuk kita masuk karena masih akan lanjut dan trading range-nya besar sekali ya. Oke, berikutnya. Udah habis ya, cuma 4 hot big player. 4-4-nya berarti oke nih. Silakan yang mau ikutan. Kalau yang takut tinggi harus memberanikan diri ya. Bagi harga-harga yang sudah tinggi tapi big player-nya belum jualan malah tambah barang, ya harus berani untuk ikutan. Oke, berikutnya masuk ke pertanyaan teman-teman dan Bapak Ibu. Dari Pak Robi yang pertama kelihatannya. TNCA. TNCA kita lihat ada resistance dari selling pressure ya. Ini ada perjualan besar dibandingkan sekarang, tapi coba kita lihat big picture-nya. Oh benar, di atasnya ada lagi yang jualan besar. Dan itu yang terbesar ya. Nah, ini kan ada rebound. Kita ingin tahu apakah rebound ini akan langgang atau enggak nih. Kalau kita zoom lagi memang ada demand power, tapi masih kalah dibandingkan selling pressure ini. Jadi kita khawatir akan tertahan kenaikannya di level ini nih. Di sekitar 320 ya dia tertahan kenaikannya. Di sekitar 320 tertahan kenaikannya. Lalu kenapa dia bisa rebound? Ya karena ada demand power muncul walaupun kecil ya. Dan dengan yang terakhir, nah kita mau lihat lagi apakah masih akan berlanjut ke level 320 tersebut. Dan kelihatannya tidak ya, sudah ada, bahkan di intraday ada selling pressure besar ya di sekitar 320 itu. Jadi untuk TNCA jangan dulu. Walaupun memang di sini dia ada rebound ya yang mungkin kita dapatkan pada waktu dia baru tembus resistance big player-nya di mana MMR naik di sini. Nah, kalau rule daily-nya pun kita lihat 1 2 3 masih ada waktu 2 hari untuk ditarik ke atas, tapi dengan ada selling pressure ini kelihatannya sulit ya untuk masih lanjut ke atas. Kalau dari sini waktu pertama kali dia tembus 1 2 3 4. Nah, baru 4. Tadinya kita mungkin mau jualan 5 ke 6 karena sudah expire kan, tapi ternyata ini naik lagi ya kita masih bisa hold. Nah, mendekati resistance big player ini kita mungkin tidak perlu tunggu sisa dari umur MMR ini karena sudah ada selling pressure yang menahannya dan cukup besar selling pressure-nya. Oke, TNCA jadi yang sudah pegang jualan aja dulu karena sudah ada resistance yang kuat di situ. Berikutnya PPRO. Nah, PPRO secara daily atau secara MMR pun belum ya. Kita masih tunggu 83+1% ditembus ke atas. Secara daily pun dia masih ada dalam tekanan jual ya dari berbagai tren. Dan di sini memang ada area demand sehingga dia rebound, tapi kita lihat kecil ya demand point-nya dibandingkan selling pressure. Jadi kita mungkin masih bisa mengharapkan dia turun dulu lagi dengan demand power sebesar itu. Coba kita lihat bigger picture lagi. Ya, benar. Ini tidak lebih besar daripada selling pressure di sini ya. Kita harus tunggu sampai ada akumulasi demand power yang baru atau demand power yang baru ya dalam satu volume yang cukup kuat untuk bisa menghasilkan PPRO lanjut naik ke atas ya.
Jadi di sini kita simpulkan sementara hanya technical rebound ya dari area demand power yang memang tidak terlalu besar dibandingkan selling pressure-nya. Jadi PPRO jangan dulu. Oke, berikutnya Antam. Nah, ini Antam juga sering banget ditanyain nih. Udah beberapa kali maju mundur dikaitkan dengan Tesla-nya. Nah, Antam ada selling pressure, ada demand power dan masih besaran demand power sehingga kita masih berharap demand power ini mendorong harga menembus selling pressure ini ya, sehingga bisa menghasilkan akumulasi demand power yang baru. Tapi kita ingin konfirmasi, kita ansub bahwa ternyata benar ada demand power lagi di sini, sehingga peluang untuk terus lanjut ke atas bisa ya untuk trading jangka menengah. Tapi yang trading jangka pendek harusnya sih sudah jualan ya. Pertama mungkin jualan waktu expire ya, di sini ya, waktu di open mungkin jualan karena sudah 5 hari. Lalu waktu dia turun muncul bottom fishing ya, kita beli lagi. Dan tanggal 19 kemarin kita sudah harus jualan lagi karena usia bottom fishing kan cuma 2 hari. Jadi kalau kita ikutin nih rule-nya, kita udah profit 2 kali nih sebetulnya dari gerakan Antam sekarang. Nah, yang untuk trading jangka menengah ya atau panjang ditunggu aja sampai MMA-nya turun atau muncul selling pressure yang lebih besar ya, yang bisa menahan kenaikan harganya. Kita tunggu aja. Tapi yang jangka pendek harusnya sudah tidak punya posisi lagi. Oke, berikutnya dari Pak Bima Aisyah. Aisyah ada di main power 2 gede gini, lalu MMA-nya juga memang naik, dan sebesar apa di main powernya yang mewakili MMR ini ya, ini yang 2 ini ya. Kita lihat sampai di mana naiknya, cari. Oh, di situ ada selling pressure cukup besar ya. Jadi sekitar 420 itu kita harus hati-hati dan itu masih jauh ya. Jadi oke lah untuk masuk, dan memang masih ada waktu 4 hari bagi MMR-nya. Kita berharap kita bisa mendapatkan MMR naik untuk hold, atau mungkin ya dalam waktu 4 hari dia nyampe ya di 420 sini ya. Apapun tetap ini lagi bagus ya untuk Aisyah. Silakan yang mau ikutan Aisyah nih. Berikutnya Agro sudah tadi ya dibahas. Asa nih sekarang. Asa sama ya, masih ada 4 hari. Lalu di main powernya terlihat jelas ya, besar. Dan kelihatannya sih nggak ada selling pressure di atas karena dia memang lagi uptrend nih, lagi uptrend. Kalau kita mau tahu jualnya di mana, kita harus gunakan Fibonacci ya, atau tunggu nanti muncul selling pressure belakangannya atau MMA-nya turun. Jadi untuk trading jangka pendek jual nanti di hari ke-5 karena hari ke-4 kan expire, hari ke-5 jual. Tapi kalau MMA naik lagi ya di hold terus ya sampai MMA-nya expire, baru kita jual di hari ke-6. Tapi bagi yang jangka panjang tunggu aja sampai MMA turun. Oke, untuk Asa oke banget, tradingnya juga lumayan. EMTK. MTK bagus ya. Ini masih ada waktu 3 hari lagi bagi harga untuk ditarik ke atas. Coba kita cek bigger picture-nya. Ternyata ya udah di atas dia. Kita nggak bisa ketemu selling pressure kecuali mungkin jauh di belakangnya. Oke, ini untuk MTK oke. Tradingnya juga mantap ya, 18%. Ya mau ikutan silahkan. Same. Nah, ini ada demand power dan ini area supportnya, dan demand power ini lebih kecil daripada selling pressure ya. Jadi kalau dari time, periode waktu sepanjang ini kita lihatnya nggak bagus. Tapi jadi kita memang hanya trading dari bottom fishing ya. Kalau bottom fishing kelihatannya cukup bagus nih bekerjanya. Dan kita tunggu konfirmasi 426 plus 1% baru kita ikutan lagi ya. Nah, kalau kita lihat bigger picture-nya ya memang ada demand power yang gede di sini. Ini kecil tapi lebih baik kita tunggu aja sampai harga tembus 426 karena kan bisa aja ditarik turun ke bawah ke area demand power ini, sehingga kita akan sempat nyangkut kalau kita mau coba masuk sekarang. Kita tunggu aja dua situasi itu, tembus 426 plus 1% atau ditarik turun ke area demand power ini, lalu nanti kita tinggal tunggu timing tepat mungkin dari intraday apakah kita bisa langsung masuk atau tidak ya. Kita tunggu ya. Dan ini layak ditunggu nih karena 21% trading range nya. Oke, berikutnya Crash.
keras, ada selling pressure gede ya. Ini demand powernya kalah dengan selling pressure-nya. Coba kita lihat, dan jangka pendek juga harusnya kita sudah jualan, dan mungkin kita ikutnya di bottom fishing di mana kita jualnya hari Senin karena umumnya kan 2 hari. Yang bottom fishing hari Kamis, juallah hari Senin. Coba kita lihat bigger picture-nya. Dan ternyata sejauh ini tetap ya, ini memang resisten, di mana kita masih tunggu dulu dia tembus 70 plus 1%, baru kita bisa ikutan, dan itu pun tidak terlalu menjanjikan karena toh nanti demand power-nya akan tidak terlalu besar ya. Yang bisa akan besar itu nanti kalau dia tembus ke 805 plus 1%, karena itu berarti ada akumulasi demand power di area sini yang besarnya menandingi selling pressure di sini. Dan bisa jadi memang dimulai dari penembusan 70 plus 1% ini, bisa jadi itu. Oke, kita pantau aja dulu untuk keras yang sudah hold karena ada bottom fishing tadi, jual Senin ya. Dan ini patut ditunggu karena trading saya 22%. BFIN. BFIN juga selling pressure lebih gede, jadi wajar kalau dia tertahan dulu kenaikannya. Dan ini kalau dari segi rule standar memang one day trading ya. Big player-nya di sini dia nggak buy and hold, sehingga kita hanya tunggu bottom fishing untuk trading kita. Dan yang sudah bottom fishing di sini juallah hari Selasa ya. Coba kita lihat. Nah, di sini memang ada demand power besar sekali. Selling pressure-nya ini tidak berarti dibandingkan demand power, tapi bukan berarti kita langsung beli ya. Sekali lagi kenapa? Karena harga bisa ditarik turun dulu ke area demand power ini. Sehingga kalau kita langsung beli besok bisa nyangkut dulu ya. Jadi tunggu saja sampai konfirmasi ada demand power baru yang harmonis dengan demand power yang ada sebelumnya. Oke, BVN ditunggu saja dulu ya. Dipantau, dan ini like ditunggu karena 18% tradingnya ya. Antam sudah. TINS. TINS demand power segini, selling pressure segini, berarti sulit dia untuk tembusnya karena demand powernya kecil. Coba kita lihat bigger picture. Ternyata memang jauh di bawah demand power gedenya, dan ini pun dia menjadi berhenti kenaikan karena ada selling pressure yang cukup besar nih di TINS. Jadi mesti hati-hati nih. Kita harus tunggu sampai ada konfirmasi penembusan 2400 plus 1% yang untuk mencoba membuat nanti resisten di sini ya 2400, menunjukkan pada akumulasi beli atau demand yang besarnya nanti lebih daripada selling pressure yang ada di sini ya. Maka nanti pada waktu tembus, selling pressure ini akan menjadi biru karena bukan menunjukkan bahwa di sini beli, tapi menunjukkan besarnya akumulasi demand yang terjadi selama ini adalah sebesar dia dan lebih, sehingga membiarkan resistennya ditembus ya. Jadi kita tunggu ya. Kita tunggu itu ditembus di atas. Tapi bagi yang sudah beli kemarin karena big pair-nya buy and hold, ya kita masih bisa hold ya. Kita masih bisa hold sampai 4 hari. Karena konfirmasi bagusnya adalah pada waktu penembusan 2400 ini, bukan penembusan 2360. Karena itu berasal dari demand power yang lebih kecil. Jadi dengan display seperti ini jadi bisa lebih clear ya, bahwa pada waktu yang memang naik kita harus hati-hati atau tidak dengan membandingkan demand power dengan selling pressure yang ada ya. Oke, itu untuk TINS. Silakan dipantau, dan ini layak ya dipantau karena trading Indonesia 22%. Berikutnya ESA. ESA untuk buy and hold tidak ada ya, hanya bottom fishing kita tradingnya, dan bottom fishingnya kurang bagus di sini ya. Di sini mungkin baru profit nih di hari Jumat jualan. Untuk buy and hold kita jangan dulu, tunggu 230 plus 1% ditembus ke atas baru kita bisa ikutan, dan itu pun kelihatannya demand powernya hanya ini ya yang ditembus, dia tembuskan ditembus di sini lalu sempat sideways. Demand power ini tidak sebesar, lebih besar daripada selling pressure ini, sehingga wajar kalau naiknya agak berat ya. Jadi bagus nih kita bisa mengantisipasi bahwa kenaikannya akan berat dengan adanya selling pressure yang besar di sini. Ya, ini selling pressure-nya banyak. Nah, di bawah sini ada demand power yang setimpal dengan ini ya. Jadi memang kelihatan akan ada pertarungan nih di area sini.
Hanya kalau dia tembus ke atas 2561% baru ada akumulasi demand power yang oke banget, sehingga pendakian bisa akan lebih leluasa ya. Jadi dipantau aja dulu ESA nih, dan layak dipantau karena 28% trading range-nya. Oke, sebentar ya. Oke, berikutnya Mari. Mari. Ada saham sana nggak ya? Mari. Nah, Mari ya ada demand power, tapi kita kan lihat ada volume gede nih. Kita khawatir ini selling pressure nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu ini selling pressure atau demand power? Kita pecah dari intraday. Oh, ternyata masih ada volume gede ya di atas. Kita belum tahu ini selling pressure atau demand power. Ini ada demand power tapi kecil ya. Kita belum tahu yang gede nih. Kita kecilin lagi supaya bisa kelihatan dalam jangka waktu lebih pendek. Oh, ternyata benar ya, selling pressure cukup besar ya di sini. Jadi kemungkinan besar harga akan turun ke area demand power di sini ya. Kemungkinan besar ya. Kecuali kalau ada demand power baru. Jadi untuk Mari harusnya sudah take profit dulu. Dan dengan rule yang daily pun memang ya harusnya sudah take profit karena big player-nya one day trading nih, di sini one day trading, di sini juga one day trading, harusnya sudah nggak punya posisi lagi. Oke, itu untuk Mari ya. Berikutnya dari Pak Satria, BRPT. BRPT ini sudah hari kelima ya, 1, 2, 3. Oh, satu hari lagi ya, satu hari lagi tapi cuma satu hari ya. Nah, satu hari ini kita melihat ada demand power yang besar daripada selling pressure, sehingga kita bisa berharap di area ini bottom fishing-nya efektif ya. Jadi satu hari kita berharap bisa menghasilkan rebound yang cukup berarti. Coba kita lihat bigger picture-nya. Ada selling pressure tapi tidak sebesar demand power-nya. Demand power-nya gede banget nih di sebelah sini. Jadi kita bisa yakin walaupun bottom fishing sudah muncul 3 kali, tapi kita bisa berharap bahwa kuat bahwa rebound akan terjadi cukup signifikannya setelah bottom fishing berakhir. Silakan nih yang mau ikutan BRPT untuk memanfaatkan bottom fishing-nya, dan profitnya akan lumayan karena trading range-nya 21%. Oke, berikutnya dari Budia, BBCA. BBCA ya memang tidak ada buy and hold, jadi kita hanya main di bottom fishing seperti di sini ya, 2 hari durasinya di sini. Nah, di sini nggak untung nih, nggak profit. Di sini ada untungnya juga, tapi secara buy and hold kita nggak trading karena selling pressure gede. Jadi kapan kita nunggunya? Oh, kita nunggu, dan ternyata kalau tuh ada area demand power di sini masih lebih kecil daripada selling pressure-nya ya. Jadi peluang untuk masih lanjut ke bawah lebih besar daripada untuk rebound ke atas naik. Nah, reboundnya akan berarti kita berharap di area sini nih, yang ada demand power besar banget nih. Kita baru bisa berharap di sini, atau mungkin sebelumnya ya jika ada demand power yang baru. Tapi di sini kita masih belum bisa berharap. Jadi kita tunggu aja untuk PBCA sampai ada indikasi bagus. Dan kalau tuh dia tembus 34 500 plus 1% ya, demand powernya nggak gede-gede banget. Jadi penaikan juga nggak akan terlalu berarti. Jadi kita bagusnya nggak usah masuk dulu kalau toh ada penembusan itu ya. Oke, itu untuk BBCA. Berikutnya BBNI. BBNI ada satu kelompok big player confirm jualannya. Ini dia, ini sebesar ini. Tapi ada demand power besar di sini, sehingga kita bisa berharap bahwa penjualan dia tidak akan turun jauh ya, ketahan oleh area demand power ini. Tapi bukan berarti kita langsung masuk dan buy and hold ya. Kita mungkin bisa memanfaatkan bottom fishing-nya aja, OS di sini. Karena OS ini di sini terjadi di area demand power yang besar ya. Kita beli lalu jual hari Selasa ya, jual hari Selasa. Karena 2 hari kan dari OS. Coba kita lihat lebih gede lagi. Oh, ada selling pressure di sini cukup besar ya. Jadi benar kita nggak bisa buy and hold dulu, kita beli 2 hari aja. Demand power-nya jauh di bawah dan itu pun nggak terlalu besar ya.
Oke, itu sudah cukup gambarannya bahwa memang masih berat untuk BBNI. Oke, berikutnya BBRI. BBRI ada di manpower yang sebesar ini. Coba kita lihat, ya ada di manpower lagi. Di manpower juga lebih besar. Sehingga kalau kita toh melihat ini ada selling pressure, pasti nggak gede-gede banget nih selling pressure-nya nih. Yang menyebabkan dia turunnya. Coba kita geser dikit untuk melihat selling pressure-nya. Waktu turun, memang hanya sebesar ini ya, masih kalah dengan demand power-nya. Jadi wajar kalau dia rebound di area demand power ini. Ya, rebound kan ke atas. Oke. Nah, sekarang dia sudah ada di atas dari area demand power. Tapi untuk trading jangka pendek, harusnya sudah jualannya. Karena dari bottom fishing ini, dia sudah expired, bottom fishing ini jualnya hari Jumat. Dan kita akan masuk lagi pada waktu penembusan 4770 plus 1%. Dan itu akan diharapkan lebih besar peluangnya bagus karena memang demand power-nya tadi oke ya di historis terdekatnya ya. Yang jangka panjang ya silahkan di hold aja ya sampai MMR-nya turun. Oke, itu untuk BBRI. Tapi tradingnya cuma 11%. Berikutnya BMRI. Wah, Budiah semua bank yang terkenal nih. BMRI entah kenapa memang jelek terus ya dari kemarin dibandingkan BBRI dan lain-lain. Jadi bagusnya kita nggak usah ikutan dulu. Ini confirm jualan terus, selling pressure sebesar itu ya. Demand power memang ada di sini tapi kelihatannya masih kalah gede dengan selling pressure-nya ya. Jadi kalau dia masih lanjut turun lagi wajar-wajar aja, kalah gede kan kalau kita lihat di sini. Oke, itu untuk BMRI jangan dulu ya. Dan ini juga masih belum dekat-dekat resisten big player kan, memang nggak bagus. Dari Pak Johan Imas. Imas ada selling pressure di sini. Di mana demand powernya belum kebaca. Ini ada volume gede, tapi belum ketahuan ini selling pressure atau demand power karena harga masih berada di dalam resistance dan support ini. Kita ingat ya, konfirmasi demand power yaitu penembusan resistance, konfirmasi selling pressure, penembusan support. Nah, kita lihat dulu bigger picture-nya. Wow, masih selling pressure yang gede ya. Iya, selling pressure gede nih. Jadi kelihatannya kalau kita mau masuk benar-benar harus tunggu konfirmasi penembusan 1355 plus 1%. Dan setelah itu ya kita harus hati-hati di area selling pressure ini karena cukup besar. Area selling pressure ini. Oke. Untuk Imas ya. Tetapi dengan trading 31%, jarak segini pun kelihatannya akan cukup berasa profitnya ya. Jadi boleh dipantau, layak dipantau nih karena trading Indonesia besar ya. Oke, berikutnya Asri. Asri kita lagi tunggu 250 plus 1% itu tembus ke atas. Kalau itu terjadi akan cukup mantap ya. Karena ada demand power yang besar di sini. Kemudian kalau dia memang bergeraknya cukup bagus, dia akan tembus di 262 plus 1% itu baru akan oke banget ya. Jadi kita mulai aja pantau dari penembusan 250 plus 1%. Dan ini layak ditunggu karena 26% trading Indonesia ya. Kalau tadi yang 254 plus 1% itu ditembus ke atas, itu berarti akan ada akumulasi demand power yang gede banget sehingga selling pressure yang ini pasti akan ditembus ya. Yang ini pasti akan ditembus karena dia nggak terlalu besar. Oke, dipantau untuk Asri ya. Calon mantap nih karena tradingnya 26%. BBKP jangan dulu ya, masih belum ada apa-apa, resisten juga masih jauh ya. Dimana kira-kira dia akan mulai bagus, apakah ada demand power jauh juga ya di bawah ya. Jadi mungkin akan turun dulu dikit, entah sampai di sini atau mungkin nggak sampai kalau ada demand power baru. Nah kalau nggak ada demand power baru ya sampai di sini dia turunnya ya, di sekitar 310. Jadi jangan dulu ya BBKP. PTBA.
PTBA 1, 2, 3, 4, 5 sudah expire ya. Jadi harusnya sudah jualan hari Senin ya. Karena harga tidak kemana-mana. Dan kenapa? Karena wajar ada selling pressure gede ya. Area resistance-nya cukup udah kena ya. Jadi memang kelihatannya akan berat ya. Nah, kalau kita zoom, nah ini kan demand power-nya nih masih kalah dengan selling pressure-nya. Jadi wajar kalau dia sulit untuk naik ya. Dimana dia akan coba, oh di sini ada demand power gede, jadi mungkin bisa nih dapat bantuan nih. Kita lihat aja nanti, dipantau aja dulu nih. Dia akan confirm oke banget kalau dia berhasil tembus resistance pertama nih di sini nih di 2850 plus 1%, baru akan menunjukkan bahwa demand power yang gede ini bekerja ya untuk menarik harga ke atas lagi. Dan kalau itu terjadi, ini bisa ditembus ya karena kalah besar. Oke, dipantau ya untuk PTBA yang sudah pegang tadi sudah harus jualan dulu. Tunggu sampai IMR-nya naik lagi ya. Ini cukup bagus sih, 14% resistance big player-nya. P1 ya, belum ya. P1 1, 2, 3, 4. Cuma tinggal 1 hari lagi ya. Tinggal 1 hari lagi. Kalau to 550 plus 1% ditembus ke atas, kelihatannya nggak ada demand power yang gede ya. Selling pressure masih gede. Coba kita lihat. Oh, ini sudah jauh di bawah ya, sudah jauh di bawah. Jadi sekarang kita fokus ke selling pressure ini. Jadi kita harus tunggu dulu ya, jangan masuk dulu karena ini dari umur MRSI tinggal 1 hari dan belum ada demand power yang besar. Jangan dulu ya untuk P1. Berikutnya keras sudah ya Pak Robi. Dari Bu Reni, BBKP sudah Bu. BEX nih yang belum nih. BEX nih yang bikin gemes nih. BEX Bank Palembang. Dia masih tertahan di area demand power. Ya, kelamaan lama banget nih kita nunggunya, menyebalkan juga ya. Coba kita lihat di intraday. Di intraday sih selling pressure nih masih berperan nih menahan kenaikan. Iya, masih selling pressure. Ini kalau kita zoom sih nanti ada demand power di bawah ya. Ini karena kita ambil big picture aja, hanya 2 volume yang pungut yang terbesar, sehingga demand powernya terkurung. Nah, coba kita zoom lagi supaya lebih mudah lihatnya. Nah, ini kan ada kan demand power tuh tapi kecil ya, sehingga memang untuk lanjut naik itu agak sulit. Ada tuh tadi demand power lagi tapi kecil ya. Adanya selling pressure yang gede, sehingga wajar kalau dia di dalam area demand power ini yang berasal dari volume ini ya, dia masih berat untuk naik ya. Nanti mungkin kalau kita lihat trading range-nya, di intraday-nya demand power sudah mulai dominan nih, baru bisa mulai tembus ke atas. Dan pasti itu terjadi kalau 94 plus 1% ditembus ke atas ya oleh harganya. Jadi confirm banget ya peranan dari resistance big player ini untuk konfirmasi harga akan mulai bergerak ke atas. Selama itu belum terjadi ya dia masih terkurung terus nih di bawah resistance itu. Dan ini sangat layak untuk ditunggu karena trading range-nya cukup besar ya. 107%. Luar biasa. Ini pasti karena pengaruh ARB kemarin tuh. Tapi ya secara jangka pendek pun ini walaupun kita potong 50% udah cukup tetap besar ya kalau kita lihat dari pergerakan harganya. Oke, itu untuk BEX. Berikutnya Antam sudah, nah BRIS yang belum nih. BRIS belum ya, belum nih. Belum. BRIS belum. Nah, kita mungkin tunggu demand power yang jauh di bawah sini ya. Mungkin nunggu itu ya baru kita bisa ikutan. Tapi coba kita mau lihat jangka pendeknya. Mungkin ada yang mau trading jangka pendek karena trading range-nya kan besar. Jadi untuk jangka pendek masih bisa main cepat gitu. Oh, ternyata untuk jangka pendek pun belum cocok ya. Kita tunggu aja sampai ada demand power di jangka pendek untuk kita bisa mulai ikutan ya. Seperti di sini pun di 15 belum ya, kita bikin lagi lebih pendek lagi 5 misalnya. 5 juga
nggak ketangkap ya. Jadi memang nggak cocok banget nih. Kalau 1 menit baru ketemu demand powernya, itu pun kecil ya. Jadi memang belum cocok untuk main cepet. Oke, itu untuk breeze jangan dulu. Kalau mau main bottom fishing kelihatan juga nggak efektif ya, karena kita tidak ketemu ada demand power yang berada di area harga ini untuk membuat bottom fishingnya efektif ya. Dia masih jauh di bawah. Oke, dari Pak Robi, apakah Amta bisa mengidentifikasi signal arah? 100% tidak bisa Pak Robi. Nggak bisa identifikasi signal arah. Ada tuh, punya Hawk One tuh bisa tuh. Cakep banget, boleh tuh dicoba. Eh dari Pak Setia di Tekim. Tekim ini kita hanya bermain di trading range, trading bottom fishing ya. Tapi bottom fishing juga belum efektif karena kita tidak melihat harga berada di area demand powernya untuk bisa membuat bottom fishing efektif. Mungkin waktu dia turun ke area sini nih baru bisa efektif bottom fishingnya. Jadi kita tunggu saja sampai bottom fishing ada di sini ya, baru kita bisa ikutan untuk trading durasi 2 hari dari bottom fishingnya. Dan layak diikutin karena 18% ya trading range-nya. Oke, itu untuk Tekim BTPS. BTPS ini sudah kejadiannya one day trading dia, dan inilah area demand powernya. Nah, ada volume gede, kita mau tahu ini volume gede ini selling pressure atau demand power. Kita pecah dulu. Ya, ternyata selling pressure, jadi memang sudahan dia. Memang ini one day trading ya, udah selesai. Jadi kita tidak bisa ikutan lagi kecuali ada bottom fishing ya di area demand power ini yang bisa efektif untuk 2 hari trading. Silakan nih, dipantau aja BTPS bagi yang tertarik. Berikutnya Inco. Inco belum, masih berat ya. Ada apa? Selling pressure besar. Di sini memang dia one day trading ya waktu naik. Setelah itu kita bisa ikutan hanya di bottom fishing dan lumayan bekerja dah bottom fishingnya ya. Coba kita mundur lihat big picture. Oh, ternyata selling pressure-nya besar sekali ya. Jadi kelihatannya akan berat bagi dia untuk lanjut ke atas ya. Jadi jangan dulu. Memang di sini belum ada konfirmasi buy and hold juga ya. Jadi jangan dulu. Bermain di bottom fishing aja ya. Di bottom fishing kita masih bisa harapkan profit karena kelihatannya di sini cukup bekerja. Di sini aja nih yang beberapa kali cut loss ya bottom fishing di sini. Ya karena selling price-nya cukup besar di dekat-dekat sini ya. Oke, itu untuk Inco. Diperhatikan ya strategi tradingnya. Berikutnya MDKA. MDKA juga ini hanya di bottom fishing karena one day trading. Di sini big player-nya ya. Ini MMR-nya tidak naik. Coba kita lihat. Oh, demand power yang kuat jauh di bawah ya. Jadi ya kita hanya di bottom fishing. Kecuali kalau kita mau trading jangka pendek ya intraday, mungkin baru kita bisa dapat peluang untuk profit dikit-dikit. Coba kita lihat, dan ternyata tetap selling pressure di atas ya. Jadi untuk ikutan juga jangan dulu ya. Paling hanya bottom fishing aja. Pada waktu bottom fishing muncul kita beli di bawah, jual 2 hari kemudian. Oke, itu untuk MDKA. Berikutnya dari Bu Dewi, WSKT. WSKT ada selling pressure besar ya. Selling pressure besar. Dan ini masih jualan terus, jadi bagusnya jangan dulu ya. Kita tunggu 16.30 plus 1% itu tembus ke atas baru kita bisa ikutan ya. Dan ini layak ditunggu karena trading Indonesia 25%. ICBP. ICBP juga jangan dulu ya, 2 kelompok big player baru aja jualan hari Jumat. Di mana sih dia akan berhenti? Kita coba lihat big picture-nya. Oh, ternyata belum ketemu demand power di bawah ya. Jadi memang jangan dulu ya untuk ICBP. Berikutnya WSBP.
USBP juga belum ya, masih tunggu 288 plus 1%, masih cukup jauh dan demand powernya juga kecil ya, jadi jangan dulu ya. Kita tunggu mungkin kalau ada demand power baru atau akumulasi demand power yang baru. Dari Pak Alex, BMRI sudah ya, IRA juga, IRA belum ya, IRA. Oh ya, IRA belum. IRA nih. IRA lama ya. Baru keluar. IRA ada satu kelompok big player ya. Coba kita zoom supaya kelihatan demand powernya. Ya, ini demand powernya ya. Dua kelompok big player buy and hold. Tapi sayang sudah expire ya. Besok Senin sudah harus jualan. Kecuali 2330 plus 1% ya. Plus 1%-nya harus kita perhatikan. MMR naik baru kita bisa hold ya. Atau beli lagi bagi yang belum. Nah, sementara itu jangan dulu ya. Jangan dulu, ini cukup gede nih selling pressure di area situ. Takutnya tertahan ya dengan demand power sebesar ini ya. Jadi untuk IRA mungkin kalau ya tinggal 1 hari lagi, kita tunggu aja 1 hari itu dia naik, kita masih bisa profit lagi. Tapi kalau MMR-nya tidak naik lagi, kita jangan hold ya. Jualnya hari Selasa karena besok sudah expire. Oke, diperhatikannya strategi untuk IRA ya. Hati-hati dengan selling pressure di sini yang gede tuh. Tapi secara jangka pendek dia masih bagus ya, masih ada 1 hari lagi, jual hari Selasa ya. Kalau memang naik lagi ya berarti di hold ya. Berarti ada satu demand power yang baru yang bisa membantu melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk IRA. Berikutnya Pegas. Pegas sudah kayaknya nih. Pegas. Belum ya Pegas ya. Pegas belum. Pegas ya sudah expire. Kita juga ini juga sudah exit ya. Nah, exit pada waktu MMR tidak turun itu kan petanda bahwa kita sebetulnya beli waktu di exit ini. Lalu tunggu 5 hari kan. Nah, ini baru hari 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi. Kesempatan dia technical rebound baru kita jualan bagi yang beli pada waktu exit tanpa MMR turunnya. Seperti sini kan. Exit MMR nggak turun. Berarti hitung waktu 5 hari. 1, 2, 3. Tapi di hari ketiga sudah balik lagi uptrend. Jadi kita masih hold. Kemudian di sini exit lagi tapi memang turun, kita hitung lagi 1, 2, 3, tinggal 2 hari lagi ya untuk technical rebound. Kita berharap ini akan menembus 1525 plus 1% sehingga dia balik ke uptrend. Tapi hati-hati resisten di sini nih di 1590 ya, karena ada selling pressure kuat di sini ya. Hati-hati dengan itu aja. Oke, itu untuk Pegas ya. Dengan trading 23% sih masih cukup berasa ya profitnya, walaupun ini ada selling pressure di 1590 ya. Oke, itu untuk Pegas diperhatikan ya. BBNI sudah ya tadi ya. Ya, BBNI sudah. Berikutnya dari Pak Hendro, UNTR. UNTR juga jangan dulu ya. Ini masih jauh juga resistance big player-nya. Iya ya, masih selling pressure yang berperan. SMRA. SMRA ini perang bandar dan terakhir jualan, jadi jangan dulu ya. Ini one day tradingnya yang naik sehari itu. Jadi paginya memang naik, kemudian dia flat lagi. Dan kalau toh itu memang tetap di atas, masih perang bandar ya, karena masih 1, 2, 3, masih selisih 3 hari ya. Harus lewat 5 hari baru dianggap perang lewat perang bandar, itu lebih aman ya. Jadi untuk SMRA bagusnya ya memang udah nggak punya posisi lagi bagi yang sudah ikutan, karena MR-nya kan flat lagi, seharusnya sudah jualannya. Oke. Kalau kita lihat intraday-nya apakah akan lanjut lagi meskipun one day trading. Oh, ini ada satu volume ya, coba yang oh, ternyata ya
masih berpeluang untuk lanjut lagi ya, karena demand power di bawah, harga masih di atas. Jadi ini masih berpeluang naik lagi. Berarti penembusan 930 plus 1% besok ya akan naik lagi nih. Kemungkinan ini pun akan balik badan yang ini, kemungkinan besar nih. Karena ini besar kan volumenya. Jadi silahkan diperhatikan ya. Kalau mau ikutan langsung juga bisa, dan karena dari intraday tadi dia masih lanjut ke atas, berarti akan tembus 930 plus 1% sebagai resistance big player yang baru. Cakep nih. Boleh, walaupun trading days hanya 13%. Oke, itu untuk SMRA. Berikutnya dari Pak Pitoyo, Kija. Kija ya ini sudah expired, jadi harusnya sudah jualan ya. Satu, coba kita. Ya, harusnya sudah jualan di sini ya. Coba hitung, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 1 jualan. Ya, pas di sini hari ke-6-nya jualan di atas. Setelah itu kita hanya tinggal tunggu bottom fishing ya. Nah, di mana area demand powernya? Oh, ternyata belum ketemu ya. Jadi sekarang kita nggak punya posisi dulu nih. Yang sudah jualan di sini ya pasti sudah profitnya lumayan ya, karena tradingnya 21%. Nah, sekarang jangan dulu, tunggu bottom fishingnya. Berikutnya Fire. Fire juga tinggal tunggu dulu 750 plus 1% baru kita bisa ikutannya. Ini one day trading nih, 2 hari berturut-turut. Nah, one day trading 2 hari berturut-turut. Nah, setelah itu kita hanya menunggu bottom fishing. Sayang bottom fishing nggak ketangkap ya. Nggak ketangkap di situ. Nah, ini masih ada selling pressure gede di atas. Jadi kita masih tunggu aja. Demand powernya itu jauh di bawah ya. Jadi kita tunggu ada demand power dulu yang baru, yang terdekat, supaya kita berharap kenaikan berlanjut dengan lancar. Jadi Fire tunggu dulu ya, jangan dulu. Dan layak sekali ditunggu karena 65% trading range-nya. Doit 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi. Coba kita zoom supaya kelihatan. Oh, lumayan ya. Selling pressure juga masih jauh di atas. Jadi kita masih bisa berharap 2 hari lagi ditarik ke atas. Dengan demand power sebesar ini cukup ya. Nggak perlu tinggi-tinggi sih. Tetapi dari penglihatan kasat mata sebetulnya itu range-nya sudah gede, karena trading range-nya 29% ya. Jadi bagi yang sudah masuk di hold aja. Dan tunggu 2 hari kemudian. Dan belum masuk, tunggu sampai penembusan 324 plus 1% ya, baru bisa ikutannya. Atau kalau muncul bottom fishing ya. Oke, itu untuk Doit. Diperhatikan ya strategi tradingnya. Bull juga nih yang menggemaskan. Bull memang secara daily kita belum masuk ya, belum masuk bull. Kita harus tunggu 324 plus 1%, tapi secara intraday itu dia sudah kasih bagus ya. Bagus tuh, demand powernya besar ya. Jadi selling pressure-nya itu kecil ya dibandingkan demand power. Ini selling pressure ya, ini demand power ya. Jadi masih oke. Hanya saja ini big player-nya entah kenapa dia masih mau jual beli dulu di dalam area demand power ini. Mungkin masih mau kumpulin barang ya, untuk bisa nanti pada waktu harga naik ya dia profitnya akan cenderung relatif besar karena belinya di bawah ya. Tapi bagi yang menggunakan daily chart ya pasti akan tunggu konfirmasi itu. Pada waktu big player merasa sudah saatnya untuk mengangkat harga ke atas, yaitu 324 plus 1%. Oke ya, diperhatikan untuk bull. Berikutnya BRMS. Jangannya semua jualan nih. Sampai di mana dia akan turun? Ternyata nggak ada tanda-tanda ya, jadi jangan dulu ya. Dari Bu Elmeldatin sudah Bu. Nanti lihat rekamannya ya Bu. Dari Pak Fauzan. Nah, ini Aces Ace Hardware. Ada ya, tapi sudah expire ya. Jadi bagi yang nggak bagus banget ini yang beli di sini. Langsung koreksi. Jual kan di sini, tapi karena ada bottom fishing, jualnya di sini ya. Jadi ya cut loss sih.
Cut loss nih harus terima kalau trading jangka pendek. Cut loss-nya ya lumayan lebih sedikit daripada cut loss di sini ya kalau ikutin rule-nya ya. Jadi cut loss lumayan kecil. Nah sekarang tinggal tunggu 1645 plus 1% ditembus ke atas, baru boleh ikutan lagi ya. Oke. Ya, oh wajar-wajar aja. Rupanya ada selling pressure nih. Jadi agak berat ya untuk dilanjut naik ke atas ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kan kita nggak bisa profit terus. Tapi kalau kita ikutin rule ya lossnya ya bisa lebih kecil lah daripada kalau nggak ikutin rule. Oke, berikutnya KF. KF 1, 2, 3 1 hari lagi ya kesempatan ditarik ke atas ya. Sorry, 2 hari lagi, tadi kan 3 ya, 1. 2 hari lagi ditarik ke atas, mudah-mudahan itu menembus 3920 plus 1% sehingga dia akan berlanjut naik. Dan selling price-nya juga masih agak jauh di atas ya, jadi kita masih berharap ini memang masih susah geser sedikitnya nih. Sebenarnya ada satu yang dikit tuh. Ini nih sebenarnya tadi kelewat nih selling pressure di 4570 ya, masih agak jauh. Jadi kita masih bisa berharap capital gain lumayan di sini ya. Pada waktu penembusan 3920 plus 1%. Diperhatikan ya. KF ini tradingnya 45%, jadi wajar kalau bisa gede profitnya kalau dia sudah tembus itu. Oke, PTBA sudah, SAME sudah. Dari Pak Muhammad, film nih. Film 1, 2, 3, 4, 5. Udah expire, besok jualan hari Senin. Kecuali 328 plus 1% dan sudah dekat ya. Sudah dekat. Kalau itu ditembus ke atas, ya berarti akan naik. Jadi hold ya kalau memang naik. Hold bandar tuh berarti itu. Dan peluangnya sih akan begitu kelihatannya karena ini demand powernya cukup besar nih. Oh tapi selling price-nya juga cukup gede nih ya. Kita tunggu aja ya. Apakah ditembus atau enggak. Kalau kita lihat yang intraday memang lebih besar sih demand powernya di sini nih. Jadi peluang untuk memang lanjut ke atas itu masih lebih besar ya. Meskipun ada berat dari selling pressure di sini, tapi kan tertingginya selling pressure di 390 ya. Jadi masih lumayan lah capital gain-nya ya. Dan memang karena tradingnya 28%. Jadi silahkan ditunggu nih kalau 328 plus 1% ditembus ke atas. Berikutnya TGRA. Oh, jangan dulu ya jualan nih big player-nya. Dia one day trading Kamis langsung jualan lagi ya. Jadi mudah-mudahan yang one day trading Kamis pada ikutan juga detailnya one day trading. Jangan di hold kalau nggak nyangkut tuh. Oke, itu untuk Tegra. Dari Pak Deka, enough belum ya tadi ya. Enough, coba kita zoom dulu. 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi. Oh, mirip-mirip itu tadi ya. Masih ada 2 hari lagi untuk ditarik ke atas. Mudah-mudahan itu menembus 3640 plus 1%. Sehingga kita masih bisa hold. Siap-siap jualan di area sini ya. Di area selling pressure-nya karena cukup besar tuh. Oke, diperhatikan untuk enough ya. Tradingnya 46%. Cukup berasa profitnya. Oke, berikutnya WG. WG coba kita zoom. Oh, sudah expire ya. Jadi kita hanya main di bottom fishing. Dan bottom fishing hari Rabu ini jual hari Jumat itu cut loss tuh. Nah, sekarang kita masih tunggu bottom fishing lagi. Mengapa nggak efektif? Coba kita cek. Rupanya memang selling pressure-nya gede ya. Di mana sih demand power? Oh, nggak ada ya. Pantasan rada berat tuh. Ya, jadi ya wajar aja ya ada selling pressure gede itu di sini yang baru tuh. Tertahan kenaikan. Jadi memang berat deh. Oke. Jadi untuk WG jangan dulu. Berikutnya dari Pak Gajah Kusumo, Antam sudah, Mari sudah, BRPT sudah ya. Dari Pak Abdillah, BBRI sudah, BRIS
Udah BRIS kayaknya. Iya, BRIS sudah. BBCA, BBCA, BBC juga sudah. Jadi nanti dilihat di rekaman aja. Dari Pak Alvin Asa sudah. Tebik. Tebik ya, Tebik belum kayaknya. Oh, jangan dulu ya. Belum ada confirm buy and hold ya. Dan kelihatannya mungkin demand power juga nggak ada di bawah tuh. Jadi memang jangan dulu jualan gede big playernya. Harum. Oh, Harum keren. Untuk trader jangka pendek memang bermain di bottom fishing dan itu pun profit ya, yang bottom fishing Kamis ya jual besok Senin. Nah, tinggal tunggu 7450 plus 1% baru ikutan lagi ya. Dan ini peluangnya besar untuk ditembus karena tambah barang terus nih big playernya. Belum ada tanda-tanda jualan di atas ya. Jualan besar di atas belum ada tanda-tanda. Oke, silakan ya. Trading ini 16% lagi. Dipantau ya di penembusan 7450. Oke, dari Pak Fauzan Elsa. Jangan dulu ya, belum ada buy and hold. Cuman dia doang sedikit ya, demand power juga kecil ya. Jadi ya jangan dulu. Oke. Dari Pak Natalis BSDE. Jangan dulu, nggak ada buy and hold ya. Coba kita zoom. Ada demand power tapi kecil ya demand powernya dibandingkan selling pressure-nya. Jadi ya kelihatannya pasti akan sulit. Dan ini juga one day trading. Kita main di bottom fishing di sini jual hari di sini dan sekarang sudah tidak punya posisi lagi ya. Tunggu 12.55 plus 1% ditembus ke atas baru bisa ikutan dan itu baru oke tuh. Baru oke karena ini akan ada akumulasi demand power yang cukup bagus ya. Silahkan diperhatikan untuk BSDE. BBNI sudah ya. BBNI sudah. Berikutnya dari Pak Pinggala. Sore Pak Pinggala. Astra. Nah, Astra boleh nih. Astra International. Jangan dulu ternyata. Gede selling pressure-nya ya. Demand power-nya ada di bawah juga nggak terlalu besar ya. Jadi kita masih tunggu demand power yang baru, yang lebih besar atau tunggu demand power di sini. Jadi masih akan turun sekitar di sini ya. Kecuali kalau ada demand power baru yang cukup besar. Oke. Jangan dulu Astra. ICBP kayaknya sudah tadi. ICBP. Ya udah ICBP. Berikutnya dari Pak Heri CTRA. CTRA cakep nih. Cuman kita ya cakep banget nih. Nah, untuk volume yang gede banget di atas coba kita cek sehingga untuk bisa lihat besok koreksi dulu atau enggak. Ternyata tidak ya, tidak harga di atas ya, demand power di bawah, jadi besok bisa berlanjut. Kalau tak ada koreksi hanya sesaat, kesempatan buy on weakness, setelah itu dia lanjut lagi. Silakan ya diikutin CTRA nih, masih ada waktu 4 hari untuk ditarik ke atas karena baru sehari MMA-nya. Oke, Asri sudah ya Pak Heri. Pak Hendro, Astra sudah. Nah, INDF belum nih. INDF. Jangan dulu ya, belum ada confirm buy and hold. Di mana sih demand powernya? Nggak ada juga ya. Jangan deh, ngeri. ngeri banget liatnya. Jangan dulu. Padahal Indomie tetap favorit ya. Itu cuma luncuran. Dari Pak Heri lagi Adro. Nih, Adro juga belum nih. Adro juga jangannya belum ada buy and hold. Di mana demand powernya? Nggak ada juga ya di bawah. Jadi jangan dulu deh. LSIP. Nah, LSIP ada satu kelompok big player jualan. Coba kita lihat yang mana sih? Ini dua ya. Ini dua kelompok big player confirm jualan. Dan ternyata nyaris seimbang dengan demand powernya. Jadi kita hati-hati ya. Coba lihat apakah ada. Ada demand power lagi di bawah sini. Jadi kalau dia tembus turun terus ya akan ada demand power ini untuk menahan penurunan. Jadi tetap sih bagi yang jangka pendek jual ya, karena kan sudah ada satu kelompok big player jualan. Jadi harga masih bisa aja koreksi lagi. Dan reboundnya kemungkinan besar ya di area demand power ini, entah yang di atas atau di bawah ya. Jadi kita tunggu aja bagi yang sudah jualan, tunggu. Yang belum masuk juga jangan masuk dulu.
Tunggu sampai 13.40 ditembus lagi ke atas ya. Baru kita bisa ikutan atau MMR-nya naik lagi. Oke, itu untuk LSIP. Tapi secara umum sih masih bagus karena demand power di bawah, hanya saja dia akan koreksi dulu seperti di sini kan. Koreksi dulu ya. Dia reboundnya di area demand power ini. Oke, itu untuk LSIP. AGII. Balik badan. Nah, balik badan ini yang biasanya serem nih. Udah confirm buy and hold, tiba-tiba langsung jualan semua. Itu biasanya bahaya tuh. Harus langsung ikutan lari. Dan setelah itu, nggak ada demand power lagi di bawah ya. Jadi jangan dulu deh AGI. Oke, berikutnya SSMS. Halo skipper semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Iya. Nah, ini ada yang jualan nih big player. Ya, tapi segini ya selling pressure-nya. Kemudian yang jangka resisten dari historis di sini, demand power nih, area demand power nih. Jadi kita tunggu saja sampai ada konfirmasi bagus di area demand power ini, mungkin dengan penembusan resisten big player yang baru ya. Atau ya mungkin penembusan 1090 plus 1% itu. Tapi kalau itu terjadi, itu akan oke banget nih. Ya, secara umum demand power masih lebih besar ya. Dia koreksi dulu karena wajar, karena ada selling pressure yang cukup lumayan, tetapi masih kalah dengan demand powernya. Oke, itu untuk SMS. Berikutnya Tower. Tower ada yang jualannya, tapi dihajar balik lagi ke atas. Sayangnya baliknya one day trading ya. One day trading ya. Jadi kita tunggu sampai penembusan yang bagus di 1100 per 1% baru oke banget deh. Baru oke banget. Ini yang jualan nggak terlalu gede sih. Coba kita zoom. Yang mana sih yang jualan? Nggak bisa zoom dikit ya. Langsung gede. Coba di intraday mungkin bisa kelihatan. Iya, memang di sini ya yang jualannya ada demand power yang menahan penurunan. Ya cuman itu aja sih yang jualan. Jadi ya kita tunggu aja konfirmasi. Takutnya yang jualan itu masih berperan. 1100 per 1% ditembus baru bisa ikutan. Tapi sayang trading niche-nya kecil ya, 9%. Oke, berikutnya DKFT dari Pak Bima. DKFT ini sudah expand 1, 2, 3, 4, 5. Malah sudah harus jualan hari Jumat ya. Dan itu memang profit tuh pasti jualan di Jumat karena kan belinya di sini nih. Di sini di sekitar 168 lah, di sekitar segitu ya belinya. Nah, kita tinggal tunggu sampai ada kenaikan MMR yang baru, dan wajar kalau dia ketahan ya karena memang ada selling pressure besar di situ. Jadi kita tunggu saja sampai ada MMR naik lagi, dan ini layak ditunggu karena tradingnya 30%. Oke, berikutnya dari Burina Adi. Wah, kali ini kayaknya nggak bisa kejawab semua yang masih banyak di bawah. Nah, ini Adi jangan dulu ya. Mungkin yang bottom fishing aja baru kita bisa trading di situ. Durasi 2 hari ini. Berarti jual hari Selasa ya. Nah, setelah itu kita tunggu 1570 plus 1% baru bisa ikutan. Coba lihat, ada demand power cukup besar, tapi ini nggak dengan selling pressure-nya. Masih lebih gede dikit demand powernya ya. Ya, jadi kita bisa berharap nih bottom fishing-nya efektif dan berharap bisa mendorong kembali harga tembus 1570 plus 1%-nya. Bagi yang belum masuk dipantau ya, dan ini layak dipantau karena 28% trading days ya. Oke, Wika dari Burina. Ini demand power, ini selling pressure. Selling pressure-nya cukup gede ya. Jadi wajar kalau dia kalah ya, nggak bisa langsung naik ke atas. Sideway, hanya naik sesaat lalu sideway ya. Walaupun berkali-kali nih big player yang satu, dan ini bisa saja ini big player yang kecil ya. Lalu kalah sama yang gede di sini.
Dan kelihatannya memang dari volumenya sih memang yang gede itu yang jualan. Jadi berat ya. Jadi Wika jangan dulu ya. Karena dua kelompok big player yang gede ini yang jualan. Tunggu aja sampai 1965 ditembus lagi ke atas baru bisa coba ikutan. Mudah-mudahan ada demand power baru yang kuat sehingga kenaikan bisa langgeng. Dari Bunia APLN. APLN belum. APLN ya kecil di sini nih. Demand powernya ada yang gede nggak di masa lalu? Oh nggak ada ya. Jadi berat. Jadi berat. Jadi jangan dulu ya. Ini juga sudah expire. Sudah harus nggak punya posisi lagi. Lalu di sini juga one day trading kayaknya harus sudah tidak punya posisi lagi ya. Dan layak ditunggu sih karena 26% trading ini. Mudah-mudahan ada demand power baru yang cukup besar yang bisa membuat kenaikan langgeng. SSMS sudah ya. Dari Pak Toto INKP. INKP belum tadi. INKP tidak ada buy and hold, jadi hanya main di bottom fishing yang kelihatannya ya sedang-sedang aja sih efektifnya. Coba kita lihat. Demand power masih jauh di bawah. Kita mau tahu nih, yang gede sendirian ini selling pressure atau demand power ya. Coba kita lihat intraday-nya. Oh ya, ternyata lebih besar sebagai selling pressure. Jadi wajar kalau dia lanjut turun terus ya. Demand powernya kecil-kecil, begitu muncul kecil, nggak gede, sehingga wajar kenaikannya nggak langgang ya. Iya. Nah itu kan nggak langgang karena kecil ya. Oke, jadi untuk NKP jangan dulu ya, karena toh sudah expire ini, sudah expire. Kalau toh masih mau trading di bottom fishing aja. Yang bottom fishing Kamis jual hari Senin. Oke. CTRA sudah, DMMX nih belum nih. Wah, DMMX nih keren. Keren. Oh, udah nggak keren, udah jualan semua. Waduh. Di sini sih CHC ya, tapi ini udah confirm jualan semua nih. Jadi jangan dulu ya, tunggu sampai muncul demand power baru, lalu atau nunggu di area demand power ini baru bisa ikutan lagi. Wah, sayang nih. Tapi yang pakai intraday, yang pakai daily pun sudah bisa profit kalau lari di sini ya. Tapi yang pakai intraday mungkin akan bisa lebih cepat larinya. Coba kita lihat di tanggal 17 kan. Coba lihat intraday. Apakah sempat lari di tanggal 17? Iya. Ya. Ini tanggal 17 ya. Iya, larinya dia di jam berapa nih? Jam setengah 2 lewat 5 larinya di situ ya. Di harga 468 udah cukup turun juga sih. 468 ya sekitar sinilah jualannya nih. Yang intraday masih bisa menikmati profit lebih dikit daripada yang daily ya. Oke, untuk DMMX jangan dulu karena semua sudah jualan. Berikutnya GJTL. GJTL. Oh, ini semua jualan ya. Demand powernya kecil sekali. Selling pressure besar. Jadi wajar kalau nggak bisa langgang kenaikan. Jangan dulu ya untuk GJTL. Dari Pak Robi Indi. Ya, ini juga belum nih. Pak Robi ragu ini udah apa belum? Indi? Belum. Wah, ini jangan juga nih. Di mana sih demand powernya? Oh, jauh dan kecil. Jadi jangan dulu ya. Tunggu sampai muncul demand power baru yang besar atau ya yang besar ya supaya bisa lebih langgeng. Iya nih Pak Sugeng, template-nya bisa lebih cepat kita baca area demand power dan selling pressure-nya dan bisa lebih confident. Semoga cepat rilis nih. Ini masih versi beta soalnya masih saya coba dulu. Bug-bugnya siapa tahu kemarin masih ada bug sedikit. Terakhir ada update lagi. Saya lagi tunggu apakah ada bug lain. Bang, jadi makan sendiri. Dari Pak Pitra PSAB. Wah, udah jam 6 lewat nih. Ini terakhir kali ya Ayang ya PSAB. Saya sendiri ada. Saya belum dijawab. Saya punya nanti sebentar. Oh ya nanti Ayang. Oh udah deh, udah habis rupanya kok saya tadi masih banyak ya. Udah tanggung nih. Habisin aja. PSAB jangan dulu.
Ini one day trading kan, cuman kita lihat dulu nih, karena kalau itu demand power gede banget tuh. Teng teng, oh ternyata selling pressure. Jadi jangan ya PSAB, cuman one day trading. KLBF sudah Bu ini. Nah dari Pak Lukman nih, era. Oh sorry, tadi lupanya ini ya PSA. Oh ya era dua kelompok big player jual dengan selling pressure sebesar ini. Ada yang nahan ya di sini. Jadi kita berharap mulai reboundnya di sekitar sini nih, area sini nih. Tunggu aja, jangan mendahului. Karena bisa aja big player biarkan dia turun sampai ke area support, kan bisa aja. Jadi tunggu nih, dipantau dulu sampai MMR naik lagi baru bisa ikutan. Tapi secara umum masih akan ke atas, hanya saja timing belinya di mana kita tunggu ya konfirmasi dari MMR-nya. Oke, berikutnya SIMP dari Pak Hadi. Jangan ya, dua kelompok big player jualan. Demand power juga masih ada di bawah sini, kita tunggu aja ya sampai ke area sini ya. Kecuali ada demand power baru di atas ini, baru kita bisa ikutan ya. Oke, habis Eyang. Eyang apa yang mau ditanya tadi? Ya. Saya screen share aja dulu. Oh ya, oke. Saya stop screen share dulu. Baik, saya ingin screen share karena tadi baru saya download tentang IHSG. Seperti saya katakan, belum ada perubahan tren ya. Ini masih. Jadi kita lihat di sini masih buy advice. Kok ini nggak mau hilang. Dengan sebentar. Wah, ketutupan. Buy advice dengan, nah itu sudah. Target 6571, jadi bagus untuk investor. Kalau biasanya IHSG ini untuk investor ya. Komentarnya juga untuk investor, bukan untuk trader. Jadi semuanya positif, lebih dari 2, masih uptrend. Netral hanya 1, itu pun di primary trend. Sehingga target yang pertama adalah sorry. Kok ketutupan terus? Bentar. Wah, kacau nih. Kacau. Target pertama tadi 6574. Nah, 6571. Ini kok muncul lagi dia. Oke, target pertamanya 6571. Jadi dia belum menunjukkan pembalikan tren menurut LHSG. Sekarang saya ingin menyampaikan scanning saya barusan dari Metastock. Apakah cocok dengan yang kita bahas tadi oleh Pak Angelo ya. Kita menemukan BNBA ada tadi ya Pak Angelo? Ya, Yang. Pak Angelo? Ya, Yang. Ada BNBA ya tadi? Ada. Keren. KLBF. Coba saya lagi lupa saya tadi itu. KLBF ya. KLBF belum Yang. SSA. Ya, ESA. Dia memang lagi perang nih, saling pressure gede dengan demand power gede. Tapi kalau kita lihat di chart intraday masih nunggu konfirmasi juga Yang. SMA tadi sudah, coba tolong dilihat lagi.
SMRA ya. Hmm. SMRA oke yang keren. Kalau BBLD, BBLD. Wah keren yang BBLD. Keren. saya kan suka nunggu. Cuman ini buat cuci eyang nih. Ah, BBLD. hanya oleh karena itu. Mau tahu saya kan bisa jadi bandar kalau cocok. Oh iya ada dia. Arto nih enggak gede nih apa ininya? Atau iya, atau masih oke sih. Iya. Masih oke, belum ada tanda jualan di atas. Sekarang PUDP nih saya. Nah ini juga cucu nih kalau nggak salah. PUDP. Iya, benar. Iya. Tapi itunya sendiri lumayan kan dapat 3 perak. Iya. Ini Kama Sutra KMTR. KMTR. Cucu juga tuh ya. Iya. MLPL ini gorengan dari zaman 20 tahun lalu. Udah lama saya nggak dengar tuh multipolar. Gorengan. Ya multipolar masih oke yang. Times. Temas ya masih oke yang. PSAB tadi dijawab ya sudah. PSAB sudah jadi berada di beberapa itu saya dari beberapa temuan saya juga ternyata cocok dengan apa yang itu oleh AMTA. Jadi SMRA oke, tadi BNBA oke, MLTL oke ya, ESA ini istilahnya gitu-gitulah ya. KLBF tadi oke ya. PSAB oke tadi. Jadi saya kira ini yang saya temukan. Baru saja saya scanning, saya dapat ini. Oke, saya kira terima kasih atas kehadirannya. Cukup banyak yang bisa kita jawab. Semoga besok berhasil. Dari IHSG sendiri saya kira kan ada tanda-tanda perlawanan pada hari Jumat ya, nggak salah. Baik, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sementara mungkin saya akan bertemu dulu dengan Pak Anjero sebentar. Selamat malam, selamat sore. Ya, selamat sore semua. Makasih Eyang. Selamat sore Terima kasih ya. Pak Angelo. Terima kasih Sama Pak Bu Angelo. Eni, Pak Alani, Terima kasih Pak Angelo. Pak Mitra, Pak Makasih Eyang. Sugiarto, Makasih. Bu Imelda, Halo, terima kasih Mas. ya Pak Pitra. Oh.